Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal gila uti salah ngomong apa? Dipotong iso kan ya? Bisa kok, Lek. Devin dan Dik Drive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari apa gitu? Badan satu ya tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas penerapan fungsi linier akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Dela Wulandari dan teman saya Tiara Ramadhani Ardi. Kita akan membahas tentang penerapan fungsi linier. Penerapan fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis yang bisa disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Beberapa penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan bisnis yaitu: pertama, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua, keseimbangan pasar dua macam produk. Yang ketiga, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang keempat, fungsi biaya, fungsi pendapatan dan analisa pulang pokok atau PEP, break even point. Yang kelima, fungsi konsumsi dan tabungan. Yang keenam, model penentuan pendapatan nasional. A. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah yang diminta naik. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif atau miring ke kiri. Sebagai berikut gambarnya yang sudah kami tayangkan di share screen. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan turun. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope positif atau miring ke kanan. Notasi fungsi penawaran akan barang X adalah sebagai berikut seperti grafik yang sudah kami tayangkan. Keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara sistematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD atau QS, PD sama dengan PS.
yaitu potongan kurva permintaan dan kurva penawaran seperti contoh grafik yang kami tayangkan di share screen. B. Keseimbangan pasar dua macam produk. Di pasar, terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi atau produk pengganti, atau secara komplementer atau produk pelengkap. Produk substitusi misalnya beras dengan gandum, minyak tanah dengan gas LPG, dan lainnya. Sedangkan produk komplementer misalnya teh dengan gula, semen dengan pasir, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan ini, dibatasi interaksi dua macam produk saja. Secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel bebas. Kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah satu, produk itu sendiri, dan dua, harga produk lain yang saling berhubungan. Notasi fungsi permintaan menjadi QDS sama dengan A0 kurangi A1, PX tambah A2 kali PY. QDY sama dengan B0 tambah B1 kali PX kurangi B2 kali PY. Sedangkan fungsi penawarannya itu QXX sama dengan minus M0 tambah M1 dikali PX ditambah M2 dikali PY. QSY sama dengan minus N0 tambah N1 dikali PX tambah N2 kali PY. Di mana PY itu sebagai harga pokok Y, AO sama dengan BO dan A0, B0, M0, dan M0 adalah konstanta. Syarat keseimbangan pasar dicapai jika QXX sama dengan QDX dan QSY sama dengan QDY. Contohnya, diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi sebagai berikut. QDX sama dengan 5 kurangi 2P, X tambah PY, QDY sama dengan 6 tambah PX kurangi PY, dan QXE sama dengan minus 5 tambah 4 PX kurangi PY, QSY sama dengan minus 4 kurangi PX tambah 3 PY. PY sama dengan harga pokok Y, A0, B0, M0, dan N0 adalah konstantanya. Syarat keseimbangan pasar dicapai jika QX sama dengan QDX dan QSY sama dengan OQDY. Contoh, diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang mempunyai substitusi sebagai berikut. QDX sama dengan 5 kurangi 2 PX sama dengan PY, dan QDY sama dengan 6 tambah PX tambah PY. Dan QXX sama dengan minus 5 tambah 4 PX tambah PY. QSY sama dengan minus 4 minus PX tambah 3PY. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar. Penyelesaiannya sebagai berikut. Ini hitungannya sesuai dengan yang kita share screen-kan. Untuk mempersingkat waktu, tidak kita bacakan. C. Pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit. Sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah pajak menjadi PX sama dengan F atau Q tambah T atau unit, atau QS sama dengan F P kurangi T. Contohnya,
Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh Pi sama dengan 15 kurangi Q. Dan fungsi penawarannya Pi sama dengan 0,5 Q tambah 3. Terhadap produk ini, pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Maka dari itu kita mencari berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. Yang kedua, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. 3, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Yang keempat, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Penyelesaiannya seperti ini. Ini keseimbangan pasar sebelum kena pajak. PD sama dengan PS 15 kurangi Q sama dengan 0,5 Q tambah 3. Minus 1,5 Q sama dengan minus 12. Q sama dengan 8, Q sama dengan 8, sama dengan P sama dengan 15 kurangi 8. Jadi P-nya adalah 7. Jadi keseimbangan pasar sebelum kena pajak, Q-nya 8, dan P-nya 7. Keseimbangan pasar setelah pajak, fungsi penawaran setelah pajak, P sama dengan 0,5 Q tambah 3 tambah 3, sama dengan Pi sama dengan 0,5 Q tambah 6. Sehingga keseimbangan pasar setelah pajak, P D sama dengan PST 15 minus kurangi Q sama dengan 0,5 Q tambah 6 minus 1,5 Q sama dengan 9, Q sama dengan 6, Q sama dengan 6 sama dengan P sama dengan 15 kurangi 6, yaitu P-nya adalah 9. Jadi keseimbangan pasar sebelum kena pajak, Q sama dengan 6 dan P sama dengan 9. Besar pajak per unit yang ditanggung konsumen sebesar selisih harga keseimbangan setelah pajak. Dengan harga keseimbangan sebelum pajak yaitu 9 kurangi 7 sama dengan 2 per unit. Besar pajak per unit yang ditanggung produsen sebesar selisih tarif pajak per unit yang dikenakan dengan besar pajak yang unitnya ditanggung konsumen yaitu 3 kurangi 2 sama dengan 1 per unit. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Besar penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah kalian tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak yaitu 3 kali 6 sama dengan 18. Adanya subsidi yang diberikan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual barang tersebut sebesar subsidi per unit atau S sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah subsidi menjadi P X sama dengan F kurang S atau PX sama dengan F P plus S. Perhatian nomor 1. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 2, jumlah yang diminta 12 unit, tapi bila harga naik menjadi 5, permintaannya hanya 6 unit. Sementara itu, di lain pihak, jika harganya 2, produsen menawarkan sejumlah 2 unit, dan bila harganya naik menjadi 5, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 11 unit. Tentukan A. Fungsi permintaan barang tersebut, B. Fungsi penawaran barang tersebut, C. Keseimbangan pasar, D. Tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Cartesius. Ke bawah del. Nomor 2. Fungsi permintaan akan sebuah arloji ditunjukkan oleh perilaku sebagai berikut. Bila dijual dengan harga 5, maka terjual sebanyak 2 unit. Sedangkan bila harganya 2 terjual 8 unit, di pihak lain produsen hanya mau menjual 3 unit pada tingkat harga 2 dan menjual 12 unit jika harganya 5. Tentukan A. Fungsi permintaan arloji, B. Fungsi penawaran arloji, C. Keseimbangan pasar, D. Gambar pada diagram Cartesius. Nomor 3. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar dari 2 macam barang. Bila diketahui fungsi permintaan dan penawarannya sebagai berikut. C.
PX sama dengan 5 kurang 2 PX plus PY, dan Phi DY sama dengan 6 plus P X kurang PY, Phi DX 5 plus 4 P X kurang PY, dan Phi DY sama dengan 4 kurang PX plus 3 PY. Nomor 4, fungsi permintaan dan penawaran akan suatu jenis barang ditunjukkan oleh persamaan Phi D sama dengan 1500 kurang 10P dan Phi X sama dengan 20P kurang 1200. Setiap barang yang terjual dikenakan pajak sebesar Rp15 per unit. Tentukan A. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. B. Harga dan jumlah keseimbangan setelah pajak. C. Gambarkan kedua keseimbangan tersebut dalam satu sumbu silang. D. Beban pajak yang ditanggung produsen. E. Penerimaan pemerintah dari pajak atas penjualan barang tersebut. D. Fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan analisis impas atau BEP. Fungsi biaya tetap atau fixed cost per FT. Biaya tetap atau FT adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Dengan kata lain, biaya yang jumlahnya tetap meskipun volume kegiatan atau produksi berubah-ubah. Contoh biaya tetap adalah biaya untuk pembayaran faktor kimia makanan, biaya sewa tempat penjualan, dan jumlah penyusunan alat-alat produksi. Jika digambarkan dalam diagram kartesius, di mana sumbu angka adalah jumlah biaya atau rupiah, dan jumlah pendatar adalah volume produksi atau Q, maka garis biaya tetap atau FT berupa garis lurus horizontal. Itu dia adalah grafiknya. Dari gambar di atas, terlihat bahwa jika perusahaan tidak berproduksi akan tetap menanggung biaya sebesar Rp. Fungsi biaya variabel atau variable cost atau FVC. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabel akan meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya bahan pembungkus atau kemasan, dan label. Jika digambarkan dalam diagram kartesius, maka garis biaya variabel atau VC berupa garis lurus ke kanan atas atau kemiringan atau gradien positif. Itu dia adalah diagramnya. Fungsi biaya total atau total cost atau TC. Biaya total adalah hasil dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel atau dengan persamaan matematis sebagai TC sama dengan FC plus total VC atau VC sama dengan FC plus VC Q. Jika digambarkan dalam diagram kartesius, maka garis biaya total atau TC merupakan gabungan dari garis biaya tetap atau FC dengan garis total biaya variabel DVC, yaitu berupa garis lurus ke kanan atas kemiringan positif dengan titik awal tidak pada titik 0,0 tetapi dimulai dari biaya tetap. Fungsi biaya total atau tetap total cost atau TC. Biaya total adalah hasil dari penjumlahan biaya dengan biaya variabel atau dengan persamaan matematis sebagai TC sama dengan FC plus total VC, TC sama dengan FC plus VC kali X. Jika digambarkan dalam diagram kartesius, maka garis biaya total atau TC merupakan gabungan dari garis biaya tetap VC dengan garis total biaya variabel DVC, yaitu berupa garis lurus dengan titik awal pada titik 0,0 tetapi dimulai dari biaya tetap. Itu dia adalah diagramnya. Untuk pendapatan atau total revenue atau TR, pendapat adalah jumlah keseluruhan hasil yang diterima dan penjualan produk, yaitu harga per jual per unit atau P dikaitkan dengan kuantitas penjualan. Q atau dengan pendekatan matematis sebagai TR sama dengan P X Q. Jika digambarkan dalam diagram kartesius, maka garis pendapatan atau TR berupa garis lurus ke kanan
atas atau kemiringan atau gradien positif. Dia adalah diagramnya. I. Analisis impas atau BEP, break-even point analysis. Break-even atau impas atau pulang pokok adalah suatu keadaan perusahaan yang pendapatannya sama dengan jumlah total biayanya. Dengan kata lain, penjualan tidak memperoleh laba, tetapi juga tidak menderita rugi atau laba rugi sama dengan 0. Untuk menentukan titik impas dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan grafik dan matematis. Pendekatan grafik diperoleh dengan mencari titik potong antara grafik penerimaan total atau TC dengan grafik biaya total TC sebagai berikut. Itu adalah diagramnya. Latihan, Amir merencanakan mendirikan tempat penitipan sepeda motor di dekat terminal. Harga sewa tanah dan bangunan per bulan sebesar 400.000. Tanah dan bangunan itu diperkirakan dapat menampung sepeda motor sebanyak 200 unit. Untuk menjaga sepeda motor, Amir mempekerjakan seorang karyawan secara bergantian yang digaji sebesar biayanya tetap, FT biaya variabel atau unit, BC per unit persamaan biaya totalnya per bulan dan persamaan penerimaan totalnya. Titik impas penerimaan sepeda motor tersebut baik dalam rupiah maupun dalam unit. Berapa laba yang diterima Amir jika sepeda motor yang masuk penitipan sebanyak 4.500 unit dalam satu bulan. Seorang produsen menjual produknya sehari 5.000 per satuan, biaya variabel sebesar 40% dari harga jual. Tentukan titik impas baik dalam unit maupun dalam rupiah 500 satuan, maka hitunglah labanya. Jika produsen tersebut menginginkan laba sebesar 3 juta, tentukan berapa banyak produknya. Harga terjual jika harga dinaikkan menjadi Rp7.500, tentukan titik yang baru atau biaya variabel tidak ikut naik. Itu adalah diagramnya. Fungsi konsumsi dan tabungan diperkenalkan pertama kalinya oleh John M. Keynes. Mungkin konsumsi mempunyai beberapa asumsi, yaitu terdapat sejumlah konsumsi mutlak tertentu untuk mempertahankan hidup, walaupun tidak mempunyai pendapatan. Konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang siap dibelanjakan, C sama dengan FYD. Jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan, atau MPC sama dengan marginal propensity to consume sama dengan konstan. Berdasarkan asumsi tersebut, persamaan fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY, di mana C konsumsi, Y pendapatan yang siap dibelanjakan, A sama dengan konsumsi mutlak, B kecenderungan konsumsi marginal atau MPC. Fungsi tabungan dapat diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan di atas dalam persamaan pendapatan Y sama dengan C plus S, sehingga menghasilkan Y sama dengan A plus BY plus SS plus Y kurang A plus BY, S sama dengan A plus 1 kurang B, Y, di mana S adalah tabungan, A sama dengan tabungan negatif bila pendapatan sama dengan 0. 1 kurang B sama dengan kecenderungan menabung marginal atau MPS. MPS plus MPC sama dengan 1. Itu dia adalah presentasi saya dan Della Wulandari. Sekian dari saya dan Della Wulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.